Tema yang sangat bagus pada malam hari ini yaitu jembatan cinta antar generasi, terutama antara orang tua dan anak. Memang kita semua tidak bisa memungkiri ya, kita semua lahir dari orang tua. Kita semua punya orang tua dan tentu kita sebagai umat Buddha terutama yang telah ditunjukkan bagaimana cara bakti kepada orang tua yang memang kita semua punya harapan atau punya cita-cita untuk menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua. Dan tentu juga orang tua yang memang harus bijaksana di dalam mendidik atau membimbing atau membina anaknya agar anak-anak bisa menjadi anak yang baik, anak yang patuh, anak yang berbakti, tidak nakal atau bahkan jahat. Saya mengutip di beberapa tulisan hubungan antara orang tua dan anak adalah jembatan cinta yang paling indah. Nah, ini tentu Romo Swendri sudah merasakannya karena punya anak. Bagaimana indahnya hidup bersama anak. Nah, orang tua memberikan cinta, bimbingan, dan dukungan, sementara anak membawa kebahagiaan dan semangat. Saya lihat memang demikian, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, orang tua ketika melihat anak, bahkan ketika orang tua habis dari kerja capek-capek, pulang sampai di rumah, melihat anaknya, bahagia sekali ya, ceria sekali. Ya, rata-rata saya lihat demikian. Dan ini memang ya realita dalam kehidupan kita sehari-hari demikian. Nah, kemudian jembatan cinta ini dibangun melalui komunikasi yang terbuka, pengertian, dan kesabaran. Orang tua dapat membagikan pengalaman dan kebijaksanaan hidup, sementara anak dapat membawa perspektif baru dan kreativitas. Ya, orang tua memang harus berusaha untuk berkomunikasi kepada anaknya, yang kadang-kadang anak-anak ini sibuk main gawai tadi itu. Ya, sekalipun demikian ya orang tua harus menyisihkan waktu untuk menegur supaya anak juga tidak terlalu larut main gawai. Apalagi anak-anak sekarang ya dari kecil saya lihat masih digendong sudah dikasih main HP. Saya pernah membaca di sebuah media itu di Thailand itu ya. Katanya anak-anak yang di bawah 12 tahun belum boleh main HP. Dan ini tentu bagus sekali ya untuk perkembangan anak supaya anak-anak tidak terlalu larut main HP sehingga bisa belajar dalam ilmu pengetahuan tentunya. Karena banyak sekali juga anak-anak itu ketika belajar malas. Begitu main HP, wah dari pagi sampai malam pun betah. Tapi kalau diajak bicara apa itu diajak belajar, belajar di apa itu materi dari sekolah begitu, wah, malas-malasan dia. Nah, ini orang tua tentu harus mengingatkan ya supaya anak-anak tidak lupa belajar, belajar di apa itu eh, pelajaran di sekolah. Dan memang orang tua harus sabar ya, orang tua itu harus sabar. Kalau nggak sabar itu pasti ya istilahnya itu stres. Orang tua akan stres kalau tidak sabar menghadapi anak. Kadang-kadang ada yang anak yang nakal, ngeyelan ya. Nah, ini terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak. Bagaimana
bersikap sabar menghadapi anak-anak yang kadang itu main terus lupa belajar. Atau malah kadang-kadang anaknya tuh ngeyelan, membantah kepada orang tuanya. Nah, kemudian dengan menjaga dan memelihara jembatan cinta ini, orang tua dan anaknya dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh cinta. Nah, orang tua dapat menjadi contoh yang baik bagi anaknya, sementara anak dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang tuanya. Ya, orang tua jangan lupa memberi contoh, ya, contoh-contoh yang baik. Tidak hanya mengajar, tetapi memberi contoh yang baik. Kalau orang tua tidak memberi contoh yang baik, anak-anak diharapkan menjadi baik, ya itu namanya tidak, tidak apa ya, eh, tidak sesuai ya, tidak sesuai. Nah, maka selain mengajar juga harus memberi contoh yang baik. Ada peribahasa mengatakan daripada seseorang atau memberi apa tuh mengajar atau apa tuh 1.000 kata itu lebih baik memberi contoh begitu intinya ya. Memberi contoh lebih baik daripada hanya sementara mengajar. Ya, maka ini penting sekali ya memberi contoh-contoh yang baik. Kadang-kadang orang tua ini lupa ya. Bergurau kepada anak kadang-kadang sampai larut ya, dalam eh, asik bergurau jadi memberi memberi contoh-contoh yang kurang baik sehingga anak itu meniru nanti di masyarakat ketika misalnya bicara juga bicara kurang baik. Kadang-kadang orang tua juga keceplosan ketika sedang bergurau dengan temannya begitu. Nah, ini perlu hati-hati ketika berbicara atau berbuat di depan anaknya. Nah, kemudian orang tua dan anak harus menjaga baik-baik jembatan cinta agar antar generasi sehingga orang tua dan anak dapat hidup dalam harmoni dan cinta yang tulus. Eh, Cinta yang tulus artinya ya seperti yang dijelaskan di dalam Karania Metasuta ya. Kita memang punya bisa dikatakan punya hutang budi kepada orang tua. Orang tua mencintai anaknya begitu luar biasa. Ya, sedangkan kita sebagai anak sering lupa karena kesibukan tertentu, lupa memberi informasi kepada orang tua, lupa komunikasi kepada orang tua, lupa perhatian kepada orang tua. Ya, itu semua karena ya taruhlah kesibukan, ya sibuk kerja dari pagi sampai malam, sehingga lupa kepada orang tua. Dan ketika orang tua sudah eh, tua ya atau sudah barangkali bisa dikatakan sebagai orang yang sudah eh, jompo ya kadang-kadang disebut demikian atau bahkan ada orang tua yang ada yang mengalami penyakit tertentu yang memang butuh perhatian kepada dari anak-anak dan kadang-kadang anak-anak lupa hal ini. Maka kemudian saya mengutip ini ya, saya mengutip di dalam sebuah suta, khususnya dalam Mahaparinibbana Sutta, ya. Guru Agung menjelaskan atau juga di dalam Sikalowada Sutta ya. Di situ dikhotbahkan oleh Guru Agung kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu yang pertama adalah mencegah anaknya berbuat jahat. Ya, orang tua manapun tentu berusaha untuk mencegah anaknya melakukan perbuatan buruk atau perbuatan jahat. Yang tentunya ini adalah orang tua yang bijaksana ya. Karena di masyarakat saya pernah ketemu, ya, pernah menemukan seorang anak pada suatu saat berbuat buruk, eh, telah mencuri begitu ya, mencuri barang-barang di wihara. Ketika anak itu ketangkap, kemudian
dibawa ke kantor kelurahan, lalu diinterogasi. Nah, kenapa kamu mencuri? Lalu anak ini menjawab, saya disuruh oleh mama. Nah, ya, orang tua bukan menganjurkan untuk berbuat baik, tetapi justru menganjurkan untuk berbuat buruk. Barangkali ini masalah ekonomi ya, orang miskin begitu, karena tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, kemudian anaknya dianjurkan untuk mencuri. Dan tentu ini adalah orang tua yang tidak bijaksana, ya. Nah, kalau anak itu terus melakukan pencurian, melakukan perbuatan buruk, tentu ini sama dengan menjerumuskan anaknya untuk melakukan perbuatan buruk atau perbuatan jahat. Kemudian mendorong mereka berbuat baik. Ya, sebagai orang tua harus mendorong anaknya untuk berbuat baik. Berbuat baik misalnya rajin ke wihara. Ya, salah satunya misalnya rajin ke wihara. Lalu kemarin saya dapat cerita dari seorang ibu. Ibunya cerita eh, rajin-rajin menganjurkan anaknya untuk berbuat baik, usulnya ke wihara. Rajin-rajinlahnya nak kamu ke wihara, supaya nanti jadi anak yang baik. Kemudian anaknya menjawab, nanti kalau saya kebablasan jadi biku bagaimana? Oh bagus, nanti saya berizin. Seperti Romo Swendri, ya, anaknya masih eh, kelas berapa tadi Romo? Kelas 5 ya. Akan naik kelas 6 sudah dianjurkan untuk eh, ikut Pabaja Samanera, ya tentu ini sangat sangat bagus, sangat mulia sekali ya, mendidik atau membimbing anaknya untuk berbuat baik. Berbuat baik di wihara, berbuat baik di rumah, atau juga berbuat baik di masyarakat. Ini orang tua jangan apa ya, jangan bosan-bosan ya menganjurkan anaknya untuk terus berbuat baik. Karena pasti orang tua mengharapkan anaknya menjadi anak yang baik. Dan anak yang baik ini tidak jadi anak baik dengan sendirinya, harus terus didorong, terus didorong. Pasti orang tua selalu berusaha untuk mendidik anaknya, membimbing anaknya, supaya anak-anak menjadi pinter, supaya anak-anak pengetahuan, supaya anak-anak menjadi terampil, mempunyai eh, keahlian tertentu, supaya suatu saat nanti anak-anak bisa mandiri, bisa mencukupi kebutuhan hidup. Suatu saat akan berumah tangga. Nah, kalau anak-anak tidak dididik dengan baik, tidak dibimbing, maka anak-anak ini nanti akan menjadi terulah bisa dikatakan menjadi bodoh, tidak punya keahlian, sehingga nanti sekalipun sudah berumah tangga masih menggantungkan orang tua. Ya, saya lihat demikian di masyarakat. Sekalipun sudah punya keluarga, punya anak, tapi ternyata masih menggantungkan orang tua. Sedangkan orang tua tidak hidup selamanya. Orang tua akan pergi atau meninggalkan keluarga. Nah, kalau anak-anak belum mandiri, kemudian orangnya sudah meninggal, orang tuanya meninggal, maka tentu anak-anak itu akan menjadi susah di kemudian hari. Nah, oleh karena itu orang tua harus berusaha bagaimana supaya anak benar-benar bisa mandiri, supaya suatu saat nanti ketika sudah dewasa atau berumah tangga bisa mencukupi kebutuhan hidup eh, keluarganya. Nah, kemudian orang tua juga harus mencarikan pasangan hidup. Nah, ini dulu ya, dulu demikian. Orang tua mencarikan pasangan hidup. Karena rata-rata orang dulu itu dijodohkan ya. Tentu juga orang tua dulu itu melihat si A atau si B atau calon pasangannya ini, dilihatnya ini orangnya baik, dari keluarga baik-baik. Atau istilah dulu itu ada bibit, bebet, bobot ya. Kalau sekarang anak-anak milih mana yang disuka, mana yang kiranya cocok dalam hatinya, atau menggerakkan atau menggetarkan hatinya, jatuh cinta pandangan pertama istilahnya. Ya, itu anak-anak sekarang tanpa mempedulikan orang tuanya senang atau tidak senang, yang penting dirinya senang. Nah, ini tentu tidak sesuai ya, tidak sesuai dhamma. Memaksakan kehendak orang tua nanti bisa sakit hati misalnya, itu justru eh, berbuat buruk
ya justru itu berbuat yang tidak baik. Dan kalau orang sebagai anak bisa menyenangkan orang tua, ya tentu itu suatu kebahagiaan tersendiri. Ya, sekalipun memilih sendiri, tentu juga harus pertimbangan dengan orang tua. Kiranya orang tua cocok, orang tua senang, nah, misalnya anaknya baik atau calon menantunya baik, ya tentu satu kebahagiaan tersendiri. Nah, maka kalau menurut Dhamma ya, misalnya anaknya jadi samanera atau jadi biku, itu satu kebahagiaan tersendiri tentunya bagi orang tua yang punya anak. Karena apa? Karena orang tua tidak repot-repot mencarikan menantu. Orang tua tidak repot-repot mencarikan menantu dan tidak akan mungkin bertengkar atau ribut atau cekcok dengan menantu. Karena tidak punya menantu, bagaimana cekcok dengan menantu? Nah, ini di masyarakat saya sering melihat ya, sebagai orang tua antara mertua dengan menantu itu tidak harmoni, ya, tidak harmonis. Sering ribut sehingga itu dilematis untuk anaknya ya. Satu sisi istrinya, satu sisi orang tuanya, atau untuk anak perempuan misalnya punya suami kurang berbakti misalnya dan lain sebagainya. Nah itu kemudian yang kelima ada pada waktu yang tepat mereka menyerahkan warisan kepada anaknya. Ya orang tua memang ya harus bijaksana di dalam memberikan warisan kepada anaknya. Karena kalau anak kiranya belum waktunya diberi warisan, nanti warisannya akan habis ya, dihabiskan. Apalagi anaknya tidak berbakti atau anaknya tidak mandiri ketika diberi warisan, maka warisannya akan bisa digunakan untuk berbuat yang kurang baik. Apalagi misalnya anaknya eh, mempunyai sahabat atau punya kawan yang tidak baik, atau bergaul dengan orang yang tidak baik, ya itu tentu harta kekayaan berapapun akan bisa habis. Nah, maka orang tua tentu harusnya tidak bosan-bosan ya, mendorong anaknya untuk berbuat baik dan terus berbuat baik supaya anak-anak juga bisa terhindar dari pergaulan yang salah atau pergaulan yang keliru. Karena kalau anak-anak sampai bergaul dengan teman-teman yang salah, misalnya eh, penjudi, pencuri, atau misalnya eh, peminum minuman keras atau narkoba ya, ini anak-anak harus dijauhkan dari hal-hal itu supaya anak-anak tidak menjadi anak yang mencemarkan nama baik keluarga atau malah menjerumuskan kehidupannya sendiri. Nah, itu di dalam Sigalowada Sutta kewajiban orang tua terhadap anaknya. Nah, kemudian anak-anak yang telah diperhatikan oleh orang tuanya, dicintai, dididik dan lain sebagainya itu, anak-anak mempunyai kewajiban kepada orang tua, yaitu ada 5. Yang pertama, aku harus merawat mereka. Ya, anak-anak mempunyai kewajiban untuk merawat orang tua. Ketika orang tua sudah eh, berusia lanjut, ya, orang anak-anak mempunyai kewajiban untuk merawat, untuk memperhatikan dengan sabar. Selain merawat, misalnya mencarikan obat ya, dari dokter, juga harus memperhatikan eh, sikap atau perbuatannya ketika merawat orang tua. Orang tua dirawat dengan sabar, dengan cinta kasih atau kasih sayang, dengan perhatian ya, tentu itu akan sangat sangat bagus supaya orang tua juga merasa diperhatikan, merasa senang, merasa berbahagia. Bagi kalau misalnya orang tua sedang sakit, ya orang sebagai anak itu memang harus
berusaha untuk merawatnya dengan baik. Kemudian membantu orang tua, ya, membantu ketika anak-anak sudah eh, bisa membantu orang tua, ya bahkan membantu ini bisa dilakukan dari kecil sekalipun. Anak-anak ketika dididik dari kecil untuk latihan mandiri, latihan membantu orang tua, ya kalau di kampung ini ya, kalau di kampung saya lihat anak-anak dari kecil itu sudah bisa membantu orang tuanya, misalnya cuci piring, mengangkat pakaian atau apa tuh jemuran, dan juga misalnya latihan apa itu membantu menyapu halaman rumah atau menyapu di dalam rumah, ya ini dari kecil sudah dilatih sehingga tidak tergantung kepada orang lain. Nah, kalau di kota ini berbeda ya. Kalau di kota rata-rata sudah punya pampuk, punya pembantu, semua dikerjakan oleh pembantu. Sehingga kalau pembantunya pulang kampung, ya repot karena tidak ada yang bisa membantu. Tapi kalau anak-anak dari kecil sudah dilatih membantu orang tua, maka ketika pampuknya atau pembantunya pulang sekalipun, anak-anak ketika memang diperlukan untuk membantu, anak-anak siap membantu orang tua. Dan ini memang sangat bagus ya, membimbing atau melatih ketika masih kecil itu sangat efektif dibanding ketika melatih eh, anak-anak sudah besar atau sudah dewasa, sudah bisa membantah bahkan ya. Tapi kalau dari kecil itu sudah apa dibentuk karakternya sedemikian rupa sehingga anak-anak nanti akan jadi terbiasa untuk membantu orang tua atau terbiasa kerja dari kecil. Nah, ketika suatu saat bekerja itu sudah biasa. Nah, kemudian ketika aku akan mempertahankan keturunan dan tradisi keluarga. Ya, kita sebagai umat Buddha punya tradisi, ya punya tradisi, punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan itu memang patut untuk kita pertahankan. Ya, tradisi yang tidak melanggar dhamma tentunya, ya. Nah, itu juga kita mendengarkan nasihat baik orang tua, ya orang tua yang memberi nasihat baik kepada kita, kita dengarkan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Romo Suhendri, kita harus mendengarkan nasihat baik ke orang tua. Orang tua sekalipun tidak sekolah ya, kalau di daerah itu orang tua nggak sekolah, atau bahkan sekolahnya sampai di SD misalnya. Sekalipun demikian, orang tua sudah punya pengalaman. Orang tua punya pengalaman, sudah pernah dari kecil sampai dewasa jadi orang tua, bagaimana susah payah kerja, bagaimana membimbing anak dan lain sebagainya. Sedangkan anak-anak belum pernah menjadi orang tua, ya pengalamannya itu berbeda. Maka tidak ada salahnya kalau kita bisa mendengarkan nasihat orang tua dengan baik. Dan itu juga menghormati ya, menghormati orang tua. Kalau mendengarkan eh, nasihat-nasihat baik dengan penuh hormat, mana yang baik, mana yang kiranya cocok, bisa diterapkan, bisa dipraktekkan, tentu itu sangat sangat mulia sekali. Kalau memang misalnya sudah tidak sesuai zamannya, ya tentu tidak ada salahnya mendengar dan mendengar lagi. Nah, nah kemudian yang keempat, aku akan menjadikan diriku pantas menerima warisan. Ya, seperti di atas tadi, orang tua memberikan warisan di waktu yang cocok. Nah, anak-anak yang pantas untuk menerima warisan itu adalah anak-anak yang memang benar-benar bisa menjaga harta warisan dengan baik. Sehingga harta kekayaan atau warisan, ya warisan materi maupun warisan pengetahuan yang diberikan orang tua itu terus dipertahankan atau dikembangkan supaya warisan yang telah diberikan orang tua bisa bermanfaat untuk anaknya. Nah, kemudian yang kelima, aku akan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan upacara keagamaan setelah orang tua meninggal, atau di dalam bahasa
Pali disebut patik dana. Ya. Ketika orang tua sudah meninggal, anak-anak mempunyai kewajiban untuk melakukan sembahyang atau melakukan patik dana, melakukan kebajikan yang ditujukan kepada orang tua. Ya ini memang sangat dipuji oleh para bijaksana sebagai salah satu bentuk balas jasa kepada orang tua. Apabila misalnya orang tua terlahir di alam yang tidak baik, karena kita tidak tahu ya orang tua kita lahir di mana. Di zaman Guru Agung pun itu ada seorang raja bernama Raja Bimbisara. Suatu saat leluhurnya datang ke istana karena raja rajin berbuat baik tetapi lupa kepada leluhurnya. Akhirnya leluhur raja datang dan bisa dikatakan protes begitu. Karena setiap berbuat baik selalu dilupakan. Nah, akhirnya suatu saat Raja Bimbisara menghadap kepada Sang Buddha, lalu Sang Buddha menenangkan, kemudian memberi atau mendidik atau memberitahu kepada raja supaya raja setelah berbuat baik kemudian melakukan pelimpahan jasa untuk keluarga atau untuk leluhurnya yang terlahir di alam yang tidak baik atau terlahir di alam menderita itu. Ya khususnya adalah beliau yang lahir di alam peta. Nah setelah raja diberitahu oleh Guru Agung, kemudian raja bergegas untuk melakukan perbuatan baik, mengundang Sang Buddha, mengundang Sangga, dan atas nama leluhur ketika mempersembahkan makanan, atas nama leluhur raja ketika mempersembahkan minuman, ketika mempersembahkan jubah dan kebajikan yang lain atas nama leluhur Raja Bimbisara. Nah, kemudian diceritakan setelah raja melakukan perbuatan baik itu, leluhur-leluhur beliau segera terlahir di alam yang baik, terlahir di alam yang bahagia. Maka tradisi ini hingga sampai sekarang masih kita lakukan. Ya. Pelimpahan jasa atau patik dana berkala maupun tiap hari. Ada yang setahun sekali mengadakan upacara patik dana secara massal di wihara. Ada juga yang melakukan patik dana secara mandiri atau sendiri-sendiri. Tiap hari setelah berbuat baik, misalnya berdana di suatu wihara ada biku hadir atau ada samanera, nah, kemudian melakukan pelimpahan jasa. Atau kalaupun tidak ada biku yang hadir, setiap hari pasti berbuat baik. Ada juga Bante yang menganjurkan tiap hari melakukan pelimpahan jasa atau tuang air di halaman rumah. Karena tiap hari pasti berbuat baik, maka jasa atau kebajikan itu bisa dilimpahkan untuk leluhur, untuk sanak famili yang telah meninggal. Ya misalnya orang tua telah meninggal, atau suami atau istri yang sudah meninggal. Ya, diharapkan dengan kebajikan yang telah dilakukan itu, mendiang mengetahui, mendiang ikut senang, mendiang ikut berbahagia. Ya, itu kewajiban antara orang tua dan anak, anak dan kepada orang tua yang sangat jelas dikotbahkan oleh Guru Agung di dalam Sigalo-Ada Sutta. Dan tentunya dulu putra Sigala ini adalah berpandangan keliru atau berpandangan salah tentang puja atau menghormat. Awalnya menghormat ke 6 arah, ya, arah timur, arah barat, arah selatan, arah utara, arah atas, arah bawah. Kemudian Guru Agung menunjukkan atau membimbing putra Sigala untuk menghormat. Salah satunya adalah menghormat kepada orang tua. Nah, demikian para ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian yang memang patut untuk kita jalankan atau kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagi para ibu, bapak yang punya anak, tentu harus betul-betul perhatian kepada anak-anaknya. Sekalipun sibuk ya, tentu harus membagi waktu dengan baik. Memperhatikan anaknya supaya anaknya tidak salah jalan atau salah arah.
Nah, demikian pula anak-anak atau kita sebagai anak harus berusaha untuk berperilaku baik kepada orang tua. Di dalam Dhamma dikatakan Brahma Mata Pitaro. Ayah dan ibu atau orang tua kita itu bagaikan Brahma. Maka kita yang masih punya orang tua, atau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang masih punya orang tua, itu jadikanlah kesempatan untuk berbuat baik, bukan malah berbuat buruk kepada orang tua ya. Kita berbuat baik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berbuat baik dalam bentuk tenaga, berbuat baik dalam bentuk pikiran, maupun berbuat baik dalam ucapan, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita bisa menjaga, merawat orang tua, bisa memperhatikan orang tua, itu menjadi karma baik, bisa mengakibatkan terlahir di alam surga. Apalagi kalau orang tua ya, di situ ada pepatah mengatakan surga ada di telapak kaki ibu. Ya, bukan berarti orang tua harus diangkat-angkat kakinya supaya surga kelihatan ya. Tapi artinya kita menjaga nama baik keluarga, berperilaku baik di dalam rumah tangga, di rumah maupun di luar rumah, maupun di wihara, dan dimanapun. Dengan begitu sama dengan menjaga nama baik keluarga. Dan itulah yang bisa mengkondisikan untuk terlahir di alam surga. Atau kalaupun misalnya anak-anak tidak menjadi perumah tangga, ya telah menjadi samanera, menjadi biku, itu menurut Dhamma adalah cara balas budi yang bagus ya, balas budi yang bagus untuk orang tuanya. Saya dulu pernah bertemu pada umat awam dari Sri Lanka, tiba-tiba datang wihara, lalu tiba-tiba minta cukur gundul, lalu dia berpraktek atas sila. Lalu saya tanya, "Lu kenapa nih Bapak kok tiba-tiba minta cukur gundul?" Makanya mau praktek atas sila, mau membagi jasa untuk orang tua yang sudah meninggal. Saya pikir wah bagus sekali ini tradisinya. Dan itu artinya sekalipun sebagai seorang perumah tangga tidak mempraktek hidup sebagai samana, jadi samanera atau jadi biku, mempunyai kesempatan untuk praktek sila lebih baik di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kebajikan yang dilakukan bisa bermanfaat untuk orang tua, baik orang tua yang masih hidup maupun orang tua yang sudah meninggal. Nah, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, generasi yang tumbuh dalam cinta akan nampak bahagia dan cerdas dibanding mereka yang hidup dalam tekanan, ancaman, dan penderitaan. Nah, oleh karena itu, anak-anak haruslah dibesarkan, dididik, dilatih dengan penuh cinta, dan tentu harus bijaksana. Ya, harus bijaksana artinya karena anak-anak sekalipun sangat disayang, sangat dicintai, sangat diperhatikan, suatu saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Ya, misalnya menikah, ikut pasangan hidup, atau kalaupun misalnya belum menikah, misalnya studi, ya, studi di luar kota, atau di luar provinsi, atau di luar negeri. Orang tua harus bijaksana, artinya tidak terlalu melekat, tidak terlalu takut, tidak terlalu khawatir, sehingga dengan demikian anak-anak mempunyai kesempatan untuk belajar dengan baik. Ya, silakan like, komen, subscribe dan share sebagai Dhammadana yang merupakan pemberian yang tertinggi di antara semua pemberian lain agar dapat dirasakan oleh banyak orang.